Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah KB TK Bina Anak Soleh Kabupaten Tuban yang mungkin belum bisa belum bisa bergabung di live ini. Yang saya sayangi khususnya Ketua Komite Mama Citra, Mbak Citra kalau saya manggilnya ya, Masya Allah, beserta seluruh wali murid KBTK Kabupaten Tuban yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat walafiat, panjang umur ibadah. Karena semua nikmat tersebut kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama-mama semuanya yang sudah tergabung di live ini, gimana, apa kabar semuanya? Sehat? Masih di rumah aja ya? Pesan saya, jangan piknik, jangan dulu piknik, jangan dulu mudik nggih. Kayak saya aja nggak mudik sekarang. Agak sedih sebenarnya. Loh, kenapa jadi curhat ini? Mama sehat semuanya ya. Mungkin boleh ikut komentar di kolom komentar biar kita serasa dekat walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Masya Allah. Beberapa bulan belakangan ini dunia sudah dibikin heboh. Bahkan negara kita Indonesia ini sudah dibikin heboh oleh suatu virus yang sangat kecil, yang kita sebut dengan virus corona atau bahasa kerennya itu COVID-19 ya. Yang mana banyak sekali dampak dari virus tersebut, banyak yang terjangkit virus tersebut, banyak juga korban yang sudah meninggal dunia, banyak juga yang terkena dampak masalah perekonomian. Banyak orang-orang yang di PHK harus kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang harus melakukan kegiatan apapun di rumah. Termasuk anak-anak kita nih sudah beberapa bulan ini harus belajar di rumah ya. Banyak anak-anak kita yang rindu dengan ustadzah-ustadzah, para guru-guru semuanya yang ada di sekolah. Termasuk orang-orang yang kerja, apapun itu dilakukan di rumah. Jadi dampak dari virus corona ini bukan hanya terkena pada orang-orang yang mohon maaf di kalangan bawah saja, tetapi di kalangan atas pun sama. Usahanya banyak yang mulai menurun ya. Ada yang bahkan sampai tutup, tidak ada penghasilan, makanya harus karyawan-karyawannya harus di PHK dan lain sebagainya. Ini pasti membuat kita resah dan juga sedih, pasti itu. Tapi ada satu hal yang harus selalu kita yakini, bahwa yang namanya badai pasti berlalu. Betul apa enggak? Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Pasti akan ada hikmahnya, pasti akan ada jalan keluar untuk bisa melewati badai tersebut. Sesuai dengan janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita harus yakini itu, bahwa semuanya ini pasti akan berakhir. Nah, masalah kapannya itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai manusia adalah harus kuat ya, harus sama-sama bisa menguatkan diri kita, menguatkan saudara-saudara kita, menguatkan keluarga kita, anak-anak kita, semuanya. Yang nyuruh kuat itu siapa? Bukan saya. Saya nggak pernah punya kuasa untuk menyuruh kuat kepada makhluk, nggak punya kuasa saya. Yang nyuruh kuat itu siapa? Ulama? Bukan. Tetapi yang menyuruh kita kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang sudah kasih ujian, Allah juga yang akan kasih kunci jawabannya. Kunci jawabannya kita disuruh kuat, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi kita ini ketika diberikan ujian apapun oleh Allah, baik itu ujian yang baik-baik, baik itu ujian yang kita tidak suka, kita disuruh melakukan 4. Yang pertama disuruh sabar. Jadi yang nyuruh sabar itu bukan ustadz atau ustadzah. Kadang-kadang kan kalau ada yang suka kasih nasihat, kita dibilangnya suruh sabar. Bukan ustadz atau ustadzah yang nyuruh sabar, tapi Allah sendiri yang langsung memerintahkan kepada kita ketika ditimpa ujian, kita disuruh bersabar. Lalu yang kedua, seberat apapun ujiannya, kita disuruh kuatkan kesabaran kita. Ya. Kalau misalkan ada kata-kata kuatkan kesabaran, artinya Allah percaya bahwa kita ini bisa kuat. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang putus asa terhadap ujian dari Allah, berarti dia bukan orang yang percaya terhadap Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka kita ini pasti kuat menghadapi ujian. Lalu yang ketiga, disuruh bersiap siaga tadi kata Allah. Bersiap siaga dalam hal apa? Wabil khusus nih sekarang nih virus corona. Kita harus siap-siap, baik itu yang buruk, baik itu yang baik ya. Kalau yang buruk mungkin virus ini berakhir dengan lama, kita harus siap. Atau virus ini berakhir dengan cepat, kita pun harus siap. Dan yang paling terpenting tadi kata Allah adalah bertakwa. Dan ini memang banyak sekali hamba-hamba Allah yang kadang-kadang terjerumus atau terpeleset ya. Ketika dikasih ujian sama Allah yang menurutnya ini berat, seakan-akan ujian ini paling berat ya. Padahal di luar sana masih banyak orang yang memiliki ujian yang lebih berat daripada diri kita sendiri. Sampai-sampai dia kecewa sama Allah, dia murka, dia marah sama Allah, pakai ngeluh segala macam, bilang ya Allah saya sudah sholat, saya sudah melakukan kebaikan, tapi kenapa? Wah, ketika dikasih ujian ada kata-kata kenapa harus saya? Itu berarti orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka banyak juga ketika ada orang yang seperti itu putus asa sehingga dia tidak mau bertakwa kepada Allah. Padahal ketika Allah kasih ujian kepada kita, itu adalah undangan dari Allah supaya kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia nih, bahasa Jawa itu dablek nggih. Betul nggak dablek? Kadang-kadang kita kalau lagi seneng, itu kita suka lupa kepada Allah. Betul apa betul Mama? Tapi kalau kita lagi susah nih, baru kita nih lebih dekat kepada Allah, kita merengek minta ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Makanya dikasih ujian itu seharusnya kesempatan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di akhir ayat tersebut kata Allah, kita ini akan beruntung. Kalau kita sudah bisa melakukan keempat hal tersebut, kita akan beruntung. Untung di sini apa? Untungnya adalah insya Allah sudah pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, khususnya bisa akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, hadiah surga itu nggak mudah ya. Orang, jangankan masalah surga ya, orang kalau mau kerja ya, CPNS lah bahasanya, itu ujiannya Masya Allah berat, betul nggak? Banyak yang ditolak, antriannya panjang, padahal cuman mohon maaf mendapatkan tadi jabatannya CPNS lah, ada status CPNS. Lah apalagi ini surga, yang mana di surga itu semua serba ada, kita pengen apa semua dikabulkan oleh Allah. Otomatis kalau kita sudah kepengen punya hadiah yaitu berupa surga, kita harus bisa menghadapi ujian tersebut. Jadi jangan seenaknya pengen masuk surga nggak dapat ujian, gimana caranya? Termasuk kayak anak kita. Anak kita nih dari TK atau dari KB ke TK itu melalui ujian apa enggak? Melalui ujian. Kalau misalkan lulus otomatis naik derajat, naik kelas kayak gitu. Termasuk masalah surga. Kalau kita kepengen surga, otomatis kita juga harus siap menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang ini kita juga sudah memasuki di penghujung bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah nggak kerasa
Mama-mama, perasaan kayak kemarin kita baru buka puasa hari pertama, sekarang ini Masya Allah kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan kata Allah, ketika kita berada di bulan suci, penghujung bulan suci Ramadan, kita ini harus senantiasa lebih semangat lagi, harus senantiasa lebih baik lagi dalam menjalankan ibadah. Karena kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang akhir itu harus lebih baik daripada yang awal. Ya, harus dicatat tuh ya. Yang akhir itu harus lebih baik daripada yang awal. Maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti ini. Segala hasil akhir ya itu tergantung dari niat kita. Contoh misalkan kemarin puasa. Kalau misalkan di awal Ramadan kita ini semangat ibadahnya, semangat puasanya, maka sudah seharusnya di akhir Ramadan seperti sekarang ini kita lebih semangat lagi. Karena itu menentukan hasil, apakah puasa kita diterima atau tidak, apakah puasa kita baik atau tidak niatnya. Ya, ini tergantung dari hasilnya. Jadi jangan sampai keliru. Mohon maaf, kadang-kadang orang Indonesia khususnya ini keliru. Ya, ketika di awal semangat, di pertengahan mulai nurun, ketika di akhir mulai pada sibuk semua, sibuk ke mall, ya, ngapain? Cari baju baru, betul? Ayo siapa yang kayak gitu? Saya juga kayak gitu sih. Kadang-kadang kita sibuk ke mall, lupa sholat taraweh, ya, lupa senantiasa memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah kebiasaan kita. Ketika di akhir justru menurun, padahal kata Allah ketika di akhir kita harus lebih semangat. Kenapa? Karena hasil akhir itu yang menentukan apakah ibadah kita diterima atau enggak. Jadi bukan cuma yang awal tapi yang akhir. Contoh, ada seorang misalkan fulan lah ya, kita tidak usah sebut nama, dulu tuh suka melakukan maksiat ya, atau sering sekali berbuat dolim, suka berbuat dosa lah. Tiba-tiba di pertengahan kehidupannya dia hijrah mendapatkan pertolongan atau petunjuk dari Allah. Ya, dia hijrah menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu ketika di akhir hayatnya dia dalam posisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi taat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan menerima amalan ibadahnya. Walaupun tadi dikatakan awalnya ini orangnya suka berbuat maksiat, wah, sering buat dolim, suka berbuat tidak taatlah intinya sama Allah. Tapi Allah tidak melihat itu, yang Allah lihat akhirnya. Ketika akhir hidupnya si fulan ini Masya Allah bertaubat posisinya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula kebalikannya. Kalau yang awal orangnya soleh, baik, taat, ternyata ketika akhir kehidupannya mohon maaf, mungkin dia tidak beriman atau mungkin dia lalai kepada Allah, maka yang diterima yang itu, yang akhirnya. Ya. Yang pasti itu sangat rugi bagi orang-orang yang seperti itu ketika akhirnya harus berakhir dalam keadaan tidak husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mama-mama semuanya, ketika sekarang ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang harus kita lakukan adalah perbanyak beribadah. Lebih semangat lagi kita, lebih baik lagi ibadah kita, memaksimalkan amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mohon maaf, belum tentu kita ini bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Walaupun pasti doa kita, ya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Mama-mama semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Adapun beberapa amalan-amalan ibadah yang harus kita kerjakan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, khususnya di penghujung bulan Ramadan seperti sekarang ini, wabil khusus ketika terjadi wabah seperti virus corona ini. Di antaranya yang pertama adalah sudah pasti kita harus berusaha meraih Lailatul Qadar. Ayo siapa yang semalam memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Ada di sini mama-mama? Boleh itu di komentar. Ada nggak yang semalam tuh kan malam ganjil? Ada yang ibadah nggak? Kira-kira ibadahnya apa yang dilakuin mama-mama semuanya? Nah, karena di dalam bulan suci Ramadan ada suatu malam yang begitu mulia,
yang kita sudah kenal, yaitu Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Yang mana kalau kita melakukan ibadah sekecil apapun, ya, sekecil apapun, sedikit apapun itu, tapi tepat pada Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung itu usia manusia sekitar 83 sampai 85 tahun lamanya. Jadi kalau misalkan semalam nih ternyata tepat Lailatul Qadar, mama semuanya melakukan ibadah, misalkan qiyamul lail ya, bangun melaksanakan sholat malam, cuman 2 rakaat, ya nggak apa-apa 2 rakaat saja. Tepat semalam itu ternyata Lailatul Qadar. Ini seakan-akan seperti mama sudah melakukan sholat tersebut selama 83 tahun atau sampai 85 tahun lamanya tanpa henti. Padahal mama itu cuma melakukan semalam aja, itu pun 2 rakaat, nggih. Tapi seakan-akan 83 tahun lamanya sudah melakukan sholat atau qiyamul lail tersebut, Masya Allah. Dan sudah pasti kita bisa hitung tuh, berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh setiap manusia, setiap umat Islam yang senantiasa mau beribadah ya di malam Al-Qadar tersebut atau Lailatul Qadar. Gitu. Dan juga itu pun dilakukan oleh Rasul kita, Rasulullah SAW. Ketika beliau senantiasa berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang beliau lakukan adalah mengencangkan ikat pinggang beliau. Ya. Dalam arti adalah lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Dan beliau pun senantiasa mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Walaupun kita tuh tahu ya mama-mama semuanya, bahwa Rasul itu hari-hari biasa pun, bulan-bulan biasa pun pasti ibadahnya Masya Allah. Pasti ibadahnya khusyuk, pasti ibadahnya sungguh-sungguh. Tapi ketika ada perintah dari beliau, perintah dari Rasulullah tentang kita ini harus menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di penghujung bulan suci Ramadan, itu artinya ada fadilah yang apabila kita kerjakan, insya Allah akan maslahat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Belum ada terlambat lah ya, karena kita lebaran berapa hari lagi mah? Hari Minggu kita sudah lebaran ya. Jadi ketika di bulan suci Ramadan, ketika di malam-malam ganjil, di penghujung bulan suci Ramadan, yang harus kita maksimalkan adalah tadi meraih Lailatul Qadar, khususnya pada keadaan wabah seperti sekarang ini. Kita harus lebih mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang kalau mau taat sama Allah itu memang harus dipaksakan ya. Karena jujur, orang beriman pun, orang yang senantiasa taat pun bukan berarti dia tidak ada paksaan, bukan. Karena manusia kalau tidak dipaksa untuk dekat dengan Allah, nggak bakal bisa mau ibadah. Ya, kalau nggak ada dari hati dipaksakan benar-benar, nggak mau kita ibadah sama Allah. Ada perasaan males, nanti, besok aja lah. Pasti ada diundur-undur. Makanya doanya adalah Allahumma paksakan, gitu ya. Allahumma paksakan. Jadi kita harus memaksakan diri kita ini untuk beribadah kepada Allah, khususnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, amalan yang harus kita lakukan di tengah COVID-19 ini tidak lain dan tidak bukan memperbanyak memohon ampun kepada Allah atau memperbanyak muhasabah diri kita kepada Allah. Karena mohon maaf, bisa jadi wabah yang Allah turunkan saat ini itu dikarenakan kesalahan manusia kepada Allah. Banyak manusia yang lalai terhadap perintah Allah. Banyak manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah turunkan wabah seperti ini. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Surah ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabta aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah yang terjadi itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, kata Allah. Dan Allah Maha mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi ini ternyata wabah seperti ini bisa jadi memang banyaknya kesalahan kita kepada Allah.
banyak kesalahan saya kepada Allah, banyaknya kesalahan mama-mama semua kepada Allah, banyaknya kesalahan umat muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah ditegur seperti ini, tugas kita adalah banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat, ya Allah, iya ya, mungkin sholat kita selama ini masih suka lalai, lisan kita selama ini masih suka lalai, mata kita selama ini juga masih suka lalai. Coba ingat-ingat, kira-kira bulan puasa matanya dipakai untuk baca Quran atau nonton drakor. Ayo Ma, jujur, komentar Ma. Di sini kira-kira matanya dipakai, ngabuburitnya itu baca Quran atau nonton drakor alias drama Korea. Ini kan heboh ya di Instagram tuh pada nonton drakor untuk ngabuburit. Itu suatu hal yang memang hiburan, tapi ternyata kita ingat-ingat, kira-kira mudarat apa maslahat sih? Apakah dengan kita nonton drakor tersebut ada manfaatnya untuk akhirat khususnya? Tapi bukan berarti saya juga melarang ya, karena tidak munafik, kita juga manusia butuh hiburan. Tapi jangan sampai hiburan tersebut menjadi membuat kita lalai kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, kira-kira telinga kita ini pasti sering mendengarkan hal-hal yang buruk ya, yang mana itu dibenci oleh Allah. Tangan, kaki kita, ternyata banyak dari diri kita ini senantiasa yang masih berbuat salah. Baik itu yang sengaja, apalagi yang gak disengaja. Baik itu yang kecil, apalagi yang besar sifatnya. Jadi kesempatan kita nih, ketika kita sudah dikasih wabah seperti ini adalah perbanyak muhasabah diri kita. Saya juga perbanyak muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mau mengampuni segala khilaf kita selama ini. Amin ya robbal alamin. Lalu yang ketiga ya, tadi yang pertama adalah meraih Lailatul Qadar, yang kedua perbanyak muhasabah atau memohon ampun, yang ketiga adalah ini yang paling penting juga, usaha kita ya dalam menghadapi virus corona ini. Usahanya apa? Mentaati anjuran-anjuran dari pemerintah. Ingat itu. Ya, mentaati anjuran dari pemerintah. Apa saja? Di antaranya yang pertama, anjuran di rumah saja. Hashtag di rumah saja. Saya ini jujur, sebelum ada anjuran di rumah saja, saya termasuk orang yang paling suka melakukan aktivitas di rumah saja. Kalaupun saya nggak punya acara keluar, nggak ada urusan penting di luar, saya lebih suka di rumah daripada harus keluyuran keluar gitu ya. Karena pertama di Tuban juga ya nggak ada mall, nggak ada hiburan yang gimana-gimana gitu. Jadi lebih baik saya senangnya di rumah aja gitu. Jadi ketika ada anjuran dari pemerintah untuk kita berada di rumah saja, bagi saya pribadi gak masalah ya, walaupun pasti jenuh kita ya Maya melakukan aktivitas semuanya dari rumah. Tapi ketika kita ini mendapatkan ujian yang mana semua orang, khususnya nih bagi yang bekerja seperti mama, mungkin ada yang kerja di luar, suaminya ada yang kerja di luar, yang lain lah banyak yang kerja di luar, pasti ada perasaan jenuh karena biasanya gak bisa diem gitu ya, harus keluar rumah, harus kerja, ini tiba-tiba benar-benar harus di dalam rumah. Nah, ada hal positif yang bisa kita ambil, ada hal atau ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian seperti ini. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, nggak mungkin semuanya negatif, itu nggak mungkin mah. Pasti ada positifnya, pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah semakin dekatnya antara orang tua dengan anak, begitu pula kebalikannya antara anak dengan orang tua. Khususnya buat mama-mama, buat orang tua yang mohon maaf sibuk di luar ya. Suami kerja, istri kerja, anaknya mungkin dititipin sama rewangnya, anaknya mungkin dititipin sama utinya, sama kakaknya, sama saudaranya. Sehingga ketika kejadian seperti ini momen yang paling penting, momen emas yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa bisa 24 jam bersama anak yang mungkin cuma beberapa jam ya, dari pagi kerja pulang mungkin sore, ketemu anak udah tidur. Misalkan seperti itu, atau anak main-main sebentar terus tiba-tiba anak ketika sudah malam tertidur. Nah, ini ketika posisinya ada virus corona ini, kita 24 jam di rumah, ketemu sama suami, ketemu sama anak.
Nah, ini kesempatan kita mah untuk senantiasa lebih dekat lagi dengan keluarga kita. Ya, wabil khusus anak-anak kita yang ada di KB dan TK. Ini gak kerasa lah, mungkin di sini juga banyak mama-mama yang sudah memiliki anaknya sudah besar, ada yang SD, ada yang SMP, atau mungkin ada yang sudah kuliah, pasti akan merasakan ya, ketika anak-anak jangankan kuliah atau jangankan SMP deh, SD saja ternyata anak-anak kita ini sudah punya kesenangannya sendiri, sehingga kadang-kadang mau main dengan ibunya, main dengan ayahnya ini sudah agak males gitu ya, karena mereka sudah memiliki kesibukannya sendiri kan gitu. Tapi beda dengan anak-anak kita yang ada di KB dan TK, ini masih butuh perhatian dari kita semua. Makanya ketika kita berada di rumah saja banyak hal yang dilakukan oleh kita semua ya, mulai dari bermain bersama ya. Jujur nih Ustadzah Wiwin, khususnya nih Ustadzahnya Dava, saya itu suka nemenin Dava. Biasanya kalau nemenin main robot-robotan atau main Lego segala macem, itu biasanya saya bertahan setengah jam ya. Setengah jam maksudnya apa? Jadi setengah jam saya main, Dava main, saya ikut-ikutan main, jadi saya ikut menghayal di dunianya Dava ya. Saya jadi robot, ayo terbang, ayo segala macam seperti itu. Tapi itu bertahan cuma setengah jam, karena sisanya saya tidur tidur, Davanya main sendiri akhirnya. Tapi yang penting kan seorang ibu itu minimal nemenin atau mendampingi anaknya gitu. Jadi ketika posisinya seperti ini, lebih banyak lagi, lebih dekat lagi dengan anak-anak gitu. Yang awalnya biasanya anak-anak kalau di TKA itu kan dari pagi sampai jam 12 nggih. Nah, ini sekarang dari pagi sampai ketemu lagi sama bundanya, ketemu lagi sama ayahnya gitu ya, ketemu lagi sama rewangnya. Jadi ini kesempatan untuk lebih dekat lagi kita dengan keluarga. Kalau misalkan yang perempuan, anak perempuan, saya sering lihat tuh ada yang post di Instagram, ada yang post di sosial media. Biasanya kalau sama anak perempuan, mama sama anaknya cooking time ya, jadi sama-sama masak. Wah, itu seru sekali. Jadi bisa tuh kegiatan kita di rumah saja, masak-masakan. Misalkan masak-masakan ini nggak perlu yang berat-berat, misalkan nggak usah masak kebuli gitu, nggak usah, keberatan buat anak kita. Atau masak dagingan atau apa gitu, yang simpel-simpel aja, bikin puding, bikin kue yang lucu-lucu. Intinya sih bukan masalah rasanya, tapi masalah kebersamaan dengan anak gitu ya. Apalagi kalau main coret-coretan gitu ya. Jadi kalaupun masak dengan anak jangan terlalu rapih, nanti anaknya jadi takut. Jadi harus rada-rada berantakan nggak apa-apa, asalkan nanti diakhiri, nanti sama-sama dibersihkan. Itu hanya contoh simpel saja. Mungkin kalau yang laki-laki bisa ajak mainan yang dia suka gitu ya. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah saja bersama anak kita. Lalu yang kedua, anjuran dari pemerintah adalah jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalau misalkan kita mau keluar rumah, khususnya mau kemanapun itu, jangan lupa kita menggunakan masker sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah social distancing. Yang lucunya, kemarin saya lihat ada yang viral di Tuban ya, di salah satu supermarket ternama di Tuban, salah satu butik terbesar di Tuban. Saya lihat Ustazah ngepost itu foto banyak orang-orang yang lagi pada ngantri ya. Mungkin karena sekarang ini nih saya bilang lebaran nih, namanya juga orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu ketika sebentar lagi lebaran, yang diramaikan itu bukan masjid tapi mall. Ya itulah memang hiburannya, nggak apa-apa. Cuman ketika posisinya lagi seperti ini, yang lucunya lagi mereka semua memang pakai masker, tapi tidak ada social distancing. Nek bahasa Inggrisnya kan podo wae nggih, sama saja. Justru yang harus kita lakukan itu selain pakai masker harus social distancing, jaga jarak lah. Ini enggak dempet-dempetan mah, ngantri panjang, dempet-dempetan pula. Yang mana kalau kita ada yang bersin, ya kena depannya, atau misalkan di depan bersin, kena belakangnya, gitu ya. Dan sekarang ini kan virus corona memang misterius. Ya, mungkin kalau kita tahu gejala virus corona, misalkan demam, batuk, ya ada gejala-gejala sakit, itu mungkin masih bisa enak dihindarinya. Tapi sekarang ada orang yang sehat, dia nggak demam, nggak batuk, kok kayak sehat-sehat aja, tapi ternyata positif. Nah, ini yang bahaya. Untuk itu kenapa pemerintah menyuruh kepada kita semua untuk diam di rumah aja dulu.
Karena itu tadi, sambil mencari formula obat supaya bisa mengatasi virus corona ini, kita ya lebih baik di rumah saja. Takutnya karena itu tadi, ketika kita ketemu sama orang yang kelihatannya sehat, ternyata dia positif. Nah ini na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terpenting lagi, anjuran dari pemerintah adalah perbanyak sering-seringnya kita membersihkan tangan kita, membersihkan diri kita dengan air dan sabun yang mengalir gitu ya. Jadi banyak-banyak, sering-seringlah kita cuci tangan. Habis dari keluar jangan lupa cuci tangan. Kalau saya biasanya kalau habis dari luar saya selalu cuci tangan, saya selalu langsung ganti baju ya, bersih-bersih lah. Bahkan kalau suami saya biasanya mandi dulu gitu kan, karena kalau mau ketemu sama anak, mau ketemu sama istri gitu. Jadi harus bersih-bersih dulu dari luar, karena kita nggak paham tuh di luar tadi kita apakah terkena apa gitu ya. Ya kita namanya juga manusia, walaupun kita percaya ya, yang namanya penyakit itu kalau kata Allah kita nggak akan kena, atau yang namanya kematian itu walaupun lagi wabah seperti ini, kalau kata Allah memang belum waktunya kita meninggal, ya nggak kena. Cuman manusia juga harus ikhtiar. Jadi jangan kita juga nantangin, kalau udah waktunya mati aja terus nantangin gitu, nggak mau pakai masker, nggak mau social distancing, tetap ngumpul-ngumpul lah, itu yang salah. Ketika kita sudah tahu takdir tentang kematian, ya tetap kita juga harus ada ikhtiarnya, usaha gitu. Jadi usaha kita itu kita taati anjuran-anjuran dari pemerintah, karena kasihanlah lihat orang-orang yang sekarang berada di garis terdepan. Kita kadang-kadang ngeluh, bosen nengzi di rumah. Iya memang, ngapain lagi ya hari pertama sampai hari sekarang ini, khususnya ketika bulan suci Ramadan, kita nggak melakukan buka bersama, kita nggak silaturahmi ini, kita nggak ikut pengajian di majelis ini gitu ya, ada perasaan bosen. Tapi kita harus ingat, ada orang-orang yang terdepan kita ini, yang di garis terdepan ini, yang lebih perjuangannya lebih Masya Allah, justru perjuangannya hidup dan mati. Dokter sama perawat itu kan hidup dan mati mereka. Ibarat kata mereka mengobati orang lain yang mana mereka juga otomatis akan terkena dampaknya, itu sangat rentan sekali gitu. Kalau kita kan masih jauh nih dari orang-orang yang mungkin terkena atau positif dari virus corona gitu, kalau kita tidak menghampirinya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu sangat rentan. Nah harusnya yang mengeluh itu mereka. Tapi ketika mereka saja senantiasa berjuang untuk kita semua, sudah seharusnya kita pun menghargai itu dengan berada di rumah saja, mengikuti anjuran dari pemerintah, insya Allah. Dan yang terakhir, mama-mama semuanya, yang bisa kita lakukan di penghujung bulan suci Ramadan, khususnya ketika wabah virus corona ini, adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, Allah lindungi keluarga kita semuanya dari yang namanya wabah virus corona ini. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menghindari dari berbagai macam penyakit. Doanya mungkin mama-mama juga sudah hafal. Sama-sama ya Ma, kita baca. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minal barosi wal jununi wal judami, dari penyakit belang, gila, kusta, wa min syai'il asqami, dan segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Termasuk virus corona ini adalah penyakit yang mematikan, yang artinya pasti ini penyakit yang buruk atau mengerikan. Jadi kita rutin tuh berdoa sama Allah. Atau kalau misalkan mama nggak bisa baca bahasa Arabnya, bisa melalui pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, ya terserah, Allah ngerti kok mau pakai bahasa Jawa, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apapun, Allah paham itu. Tapi memang lebih afdol lagi kalau kita baca doa tersebut. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua ini dijauhkan dari segala wabah penyakit apapun itu. Wabil khusus kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang berada di garis terdepan kita ini, para tim medis, aparat kepolisian, semuanya pokoknya yang berada di garis terdepan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan, Allah berikan kesabaran, dan Allah lindungi, dan Allah berikan pahala sebanyak-banyaknya kepada orang-orang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berdoa
di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah penyakit ini, supaya kita semua ini bisa silaturahmi lagi ya Maya, supaya anak-anak kita ini bisa kembali sekolah lagi, bertemu dengan ustazah, supaya orang-orang juga bisa mencari nafkah dengan bebas lagi, khususnya orang-orang yang mohon maaf berada di bawah ya, orang-orang yang memang sangat membutuhkan, seperti tukang beca ya, ada lagi bakul-bakul yang di pasar yang didorong, itu kan sering tuh saya dengar curhatannya, katanya biasanya dapatnya sehari itu memang sedikit, sekarang tidak ada pendapatan sama sekali gitu. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah virus corona ini, amin ya robbal alamin. Jadi kira-kira seperti itu mama-mama semuanya, amalan-amalan yang harus kita kerjakan di penghujung bulan suci Ramadan, khususnya dalam keadaan wabah virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengamalkannya mah, karena tidak ada tidak ada kata terlambat. Walaupun ini sebenarnya sudah terakhir ya, tapi tidak ada kata terlambat kalau kita masih diberikan kesempatan. Terlambat kata Allah adalah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita masih diberikan hidup, masih diberikan nafas oleh Allah, maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk melakukan amalan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik mama-mama semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih mama-mama yang sudah live di Facebook ini, Masya Allah. Ini saya mau absen deh ya, siapa aja nih mama-mama nih? Ada Mama Mbak Citra, Mbak Ria, siapa lagi nih? Tadi saya lihat ada Ustadzah juga ya, ada Ustadzah Wiwin, Ustadzah Murni. Oke, ada pesan dari ketua komite kita, katanya kalau ada yang mau nanya silahkan, atau kalau ada yang mau ngasih THR juga silahkan. Bercanda ya Mah ya, tapi kalau beneran nggak apa-apa, nanti saya tulis nomor rekening saya. Monggo Mah kalau ada yang mau tanya, atau mungkin ada yang mau sharing selama di rumah ini sudah ngapain aja, ada apa enggak? Ada apa enggak Mah? Sebelum saya tutup, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, atau mungkin ada yang mau sharing, atau mungkin sudah mulai bingung gaya apa di rumah ini ya. Udah mulai bingung karena memang kita Masya Allah lama juga nih di rumah. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Saya doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah Mah? Mama Gozian atau Mbak Citra Pie, udah apa belum ini? Saya bingung. Oh, ini ada pertanyaan dari ketua komite, Nengzi, gimana caranya memotivasi anak supaya tetap semangat beribadah, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini? Wah, ini kayaknya sebenarnya kalau anak itu, ini kayaknya pertanyaan buat mamahnya sih, bukan buat anak, karena anak itu kan masih belum paham ya tentang ibadah ini wajib gitu. Jadi palingan kita hanya mengajak, ayo terawih, ayo belajar puasa, ayo kita baca Quran, tapi mereka itu belum ada belum ada rasa tanggung jawab harus melakukan ibadah tersebut. Mungkin ini lebih ke orang tuanya supaya tetap semangat tadi. Cuman kalau untuk cara memotivasi anak adalah ya dari kitanya Mah. Kalau pengen anaknya semangat ibadahnya, ya juga mamahnya juga harus nunjukin bahwa mamanya semangat. Dalam arti gini, ketika puasa jangan sampai lebih banyak tidurnya gitu kan. Kalau ngeliat mama saya kok tidur terus nih pas puasa, otomatis anak juga jadi malas-malesan kan gitu ya. Tapi kalau ngeliat mama saya kok dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit nontonnya yang bagus-bagus, dikit-dikit baca Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi merupakan kita memperlihatkan lah, jadi bukan cuma kata-kata yang kita kasih tahu ke anak kita, tapi lebih menunjukkan
Ya, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita pun minimal kedepannya atau besarnya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsanya. Amin ya robbal alamin. Sudah itu saja, cuman mama ini doang. Oh, ini ada pertanyaan dari Subinto Khan. Bener tah itu? ini mama atau ustazah ya? Kenapa ya Nengzi tahun ini rasanya gimana gitu ketika ketemu 10 hari terakhir? Soalnya biasanya kan kita itikaf di masjid ya. Tapi untuk tahun ini kan kita itikafnya di rumah saja. Jadi rasanya itu kurang khusyuk gitu Nengzi. Ini kan masih ada 3 malam untuk itikaf lagi. Ada nggak tips supaya kita bisa tenang dan khusyuk ketika itikaf di rumah? Soalnya anak saya setiap hari selama bulan Ramadan boboknya hampir subuh dan pas sahur sama. Jadi kalau mau khusyuk itu dengan anak-anak teriak rasanya seperti buyar konsentrasi. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya, ini termasuk orang-orang yang cinta beribadah atau suka sekali melakukan itikaf di masjid. Mungkin hanya beberapa saja nih orang yang merasakan seperti mama. Karena yang lain mungkin bebas gitu ya, mungkin lebih seneng lagi di rumah daripada di masjid mungkin gitu. Tapi begini, ketika saya balik lagi yang tadi saya katakan, ketika kita dikasih ujian seperti ini, itu artinya Allah memang kasih kesempatan bagi kita supaya kita ini introspeksi tadi yang saya katakan, supaya kita ini berubah ya. Ini kan adalah teguran dari Allah. Nah, kita tunjukkan kepada Allah bahwa teguran ini jangan membuat kita jadi down atau sedih lah bahasanya. Jadi boleh sedih, cuman jangan membuat kita jadi berlalut atau tadi mungkin bahasanya malas beribadah. Jadi kita tunjukkan sama Allah nih, ya Allah, saya ketika dikasih ujian seperti ini, saya sadar saya salah nih, ya Allah, saya pengen berubah. Saya kepingin jadi orang yang lebih baik lagi. Saya kepingin ibadah saya lebih bagus lagi. Walaupun mungkin yang kita lakukan hanya diri kita, mungkin yang lain ada yang beda, atau mungkin yang lain ada yang lebih parah lagi semangatnya gitu. Nah, cara tipsnya kita biar ibadah lebih khusyuk, ya otomatis ya itu sebenarnya bisa kita kita usahakan kan. Mungkin anak kita kasih tahu perlahan-lahan, mama mau sholat dulu ya, sebentar aja, jangan berisik dulu, kita bisa sholat dulu. Atau mungkin kita lakukan ketika memang anak kita sedang tertidur. Usahakan anak kita itu posisinya sedang tertidur. Sholat Qiyamul Lail atau sholat sunnah yang dilakukan ketika 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu memang lebih baik dilakukan misalkan jam 12 malam mah. Mungkin anak kita masih posisi tidur, kita bisa lakukan sholat tersebut gitu ya. Kita minta ampun, kita banyak zikir, kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan mepet ke waktu sahur itu pasti kayak saya aja, Dafa itu kan bukan tipe bangun jam 3 anak saya, tapi mungkin karena tahu nih sekarang ini dari awal Ramadan sampai detik ini orang tuanya tuh jam segitu selalu bangun untuk sahur, untuk melaksanakan kita makan sahur gitu ya. Jadi Dafa pun ikut bangun. Nah, tapi kalau misalkan kita mulai bangunnya sebelum sahur, lebih awal lagi misalkan jam 12 sampai jam 1 saja kita baca Quran, kita sholat malam kayak gitu, insya Allah kita akan mendapatkan kehusyuan. Dan harus kita lihat juga tempatnya mah. Misalkan mama punya musola ya lebih bagus lagi, tapi kalau tidak punya musola, tempat yang biasa mama melakukan ibadah misalkan di kamar nih. Di kamar kalau ada hal-hal yang kiranya berisik seperti handphone harus dimatiin dulu, dijauhin dulu. Jadi jangan sampai kita sholat di sebelahnya ada handphone, terus ada notifikasi Instagram, pas sholat akhirnya kita lihat gitu ya, komentar gitu. Nah itu bikin terkecoh. Atau mungkin TV-nya harus dimatikan. Termasuk anak-anaknya juga memang harus mau nggak mau kita tidurin dulu kayak gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan maupun itu di rumah maupun di masjid ya, insya Allah karena ini semua adalah takdir dari Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan pahala yang berlipat kepada kita asalkan niatnya lillahi ta'ala. Jadi jangan sedih mah, jangan sedih, kita nggak usah merasa karena nggak di masjid pasti pahalanya nggak terlalu banyak, enggak. Toh yang ngasih juga ini sih siapa? Allah. Jadi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ada lagi mama?
Assalamualaikum Nengzi, ini yang terakhir ya Maya, karena saya ada janji sebenarnya. Assalamualaikum Nengzi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 10 hari terakhir ini lagi ada tamu, tak diundang, terus amalan apa yang bisa kita lakukan biar tambah mubarak? Masya Allah. Sorry Mbak, tadi keputus. Iya, jadi gini, orang yang ketika dia suka datang bulan, ya kita nih datang bulan, lalu kita nih datang bulan, tapi sebelum datang bulan ini kita sudah atau sering melakukan ibadah-ibadah yang baik, ya misalkan Mama sebelum datang bulan ini rajin puasanya, atau misalkan di bulan puasa seperti ini, Mama sebelum datang bulan ini rajin tadarusannya, rajin sholat rawatibnya, rajin sholat sunnah atau qiyamul lail gitu ya. Terus Mama datang bulan nih, nah ketika datang bulan itu Mama insya Allah akan mendapatkan pahala yang mana seperti Mama ini nggak datang bulan. Tapi ketika ini ya makanya jadi mepet, misalkan kalau ternyata itu dilakukan sebulan yang lalu enggak, tapi kalau misalkan nih kita udah seminggu ini rutin baca Quran, rutin sholat rawatib, rutin qiyamul lail seperti itu, sampai akhirnya kita datang bulan. Ketika kita datang bulan kita tidak melakukan kegiatan tersebut, tapi kita mendapatkan pahala yang sudah kita lakukan di sebelum kita datang bulan gitu. Jadi masya Allah baiknya Allah seperti itu mah. Nah, lalu yang bisa kita lakukan memang bukan berarti kita bisa melakukan sholat, sudah pasti nggak boleh ya. Baca Quran, megang Al-Quran juga nggak boleh. Yang bisa kita lakukan adalah perbanyak tasbih kepada Allah. Jadi perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah kepada Allah. Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tasbih itu bisa membuat orang lebih cinta sama Allah. Ini terbukti mah. Karena gini, kebanyakan kan orang kita nih misalkan Mama ngefans sama artis ya, Mama ngefans sama siapa gitu ya, tokoh siapa gitu, artis, terus Mama tuh suka memuji, misalkan ih ganteng, ih cantik, ih pintar dan lain sebagainya, dipuji itu kan akan ada rasa cinta atau rasa suka tersebut kepada tokoh idola kita kan. Nah itu sesama makhluk, apalagi sama Allah. Dan Allah pun maha pencemburu. Jadi kalau kita lebih mencintai makhluk lain selain Allah, Allah ini maha pencemburu mah. Jadi memang kita ini diwajibkan sehari itu wajib perbanyak tasbih sama Allah, ya, perbanyak memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbihnya gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi perbanyak tuh baca tasbih, kan itu artinya masya Allah, subhanallah, maha suci Allah, yang segala puji bagi Allah, tiada Tuhan bagi Allah, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu dibaca terus, subhanallah walhamdulillah, baca banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Insya Allah kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan tersebut sangat baik bagi kita yang memang sedang datang bulan. Dan jangan khawatir walaupun kita datang bulan, kalau kita tadi saya katakan tidak melakukan sholat, tidak tadarusan, kita pun insya Allah akan mendapatkan ganjaran atau pahala gitu ya, yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sudah ya Maya? Apa ini? Satu lagi Nengzi ya. Amalan apa yang dicintai oleh Allah ketika di malam 10 hari terakhir seperti ini? Semua amalan. Semua amalan itu dicintain sama Allah ya. Rasulullah SAW makanya dalam hadis mengatakan lebih memperkencang ikat pinggangnya. Ini adalah maksudnya bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ibadah apa saja? Semua ibadah. Semua ibadah yang nilainya ikhlas karena Allah, itu Allah cinta. Ya. Daripada ibadah yang bagus, yang mulia, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena biar kelihatan bagus dengan makhluk yang lain, Allah benci. Contoh misalkan sholat malam, ya kalau niat sholat malam, mohon maaf lahir dan batin begini. Kadang-kadang kan kita ini sekarang zamannya sosial media, nggih.
Sosial media itu memang ajang berdakwah, banyak juga ajang ria, betul nggak? Tapi gini, selama niat kita mungkin update status tersebut buat berdakwah, dan Allah paham itu, kan yang paham itu memang Allah ya, bukan makhluk. Allah paham itu, insya Allah ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ketika kita mau melakukan amalan apapun itu, suka diposting kan, misalkan baca Quran, diposting Al-Qurannya cekrek gitu kan, Alhamdulillah bisa baca 1 juz, misalkan begitu captionnya. Nah, lebih baik sebagus apapun amalan kita, kita sembunyikan. Semakin sedikit orang tahu tentang amalan kita, maka semakin bagus, semakin kita ini terhindar dari penyakit hati. Ya, karena semakin tahu orang-orang tentang amalan ibadah kita, maka semakin diri kita ini nyombong, ujub, ya, berbesar hati. Jadi menjadi orang yang mohon maaf, tidak merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi tanpa kita kasih tahu orang lain tentang ibadah kita, Allah pun kan sudah paham, sudah lihat ibadah kita. Jadi perbanyak melakukan amalan ibadah yang kalau bisa orang lain ini nggak tahu, cuman mama saja yang tahu, dan pasti Allah dan para malaikat yang tahu. Jadi kalau mama suka tadarusan ya nggak usah bilang-bilang. Kalau mama suka sholat rawatib juga ya nggak usah bilang-bilang, tetap lakukan. Mama suka melaksanakan sholat malam juga ya nggak usah bilang-bilang. Sebanyak-banyaknya amalan yang kita kerjakan itu percuma kalau misalkan orang lain ini tahu, atau percuma kalau misalkan kita sering sebut-sebutkan. Misalkan nih semalam sholat tahajud ya, sholat qiyamul lail misalkan, terus tiba-tiba ada yang negor, kok matanya bengkak begitu, kenapa? Iya nih semalam habis sholat tahajud, Masya Allah sampai lama sekali saya tahajud ya, habis tahajud terus saya tadarus. Wah, diceritain akhirnya. Nah, ini eman sekali, karena itu pahalanya harusnya besar sekali, tapi karena dibilang-bilang, dikasih tahu, akhirnya sama sekali tidak mendapatkan pahala apa-apa gitu ya. Tapi kalaupun niatnya buat berdakwah, ya silahkan gitu ya. Jadi apapun amalannya, apapun ibadahnya, itu semua dicintai sama Allah mah. Yang penting tadi jangan sampai kita ini menyebut-nyebutkan atau membahas amalan apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya kepada makhluk lain ya, karena Allah itu sudah tahu kok kita sudah melakukan amalan tersebut. Jadi seperti itu kira-kira. Satu lagi deh, Mbak Ninik Solihah, amin. Assalamualaikum Ustazah Ulfa atau Nengzi ya. Waalaikumsalam. Mohon info amalan apa yang ada di 10 hari terakhir ini supaya anak-anak kita menjadi soleh maupun solihah. Ya tadi saya katakan ya, tadi kan saya jelaskan ada 4 tuh. Yang pertama meraih Lailatul Qadar. Ketika kita meraih Lailatul Qadar, itu kan pasti kita ketika sholat qiyamul lail misalkan ya, itu kan pasti ketika sholat kita berdoa sama Allah. Di situ kita minta, karena ketika Lailatul Qadar doanya insya Allah diijabah oleh Allah. Walaupun mungkin diijabahnya nggak sekarang ya Mah ya. Misalkan kita kepengen jadi punya anak yang soleh dan solehah. Mungkin nggak langsung nih besoknya anak kita jadi soleh dan solehah gitu. Anak KB, anak TK tiba-tiba dia misalnya sudah terawih full misalkan gitu ya. Mungkin ada beberapa anak yang seperti itu, cuman jarang. Karena memang anak-anak seperti kita KB, TK ini kan masih pengen main-main gitu. Soleh dan solehah ini bisa jadi nanti Allah kabulkan ketika beberapa tahun kemudian, atau anak kita ketika sudah dewasa gitu ya. Terus apalagi tadi amalan apa saja deh? Yang pertama meraih Lailatul Qadar, yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita juga suka lupa. Kita tuh kepengennya minta terus sama Allah tanpa lupa diri kita ini siapa. Ya. Jadi ketika mama atau ketika saya pribadi ya, ketika saya mau berdoa minta sama Allah apapun itu, kita harus merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Walaupun mama misalkan seorang pejabat, mama ini misalkan punya jabatan, punya tahta, punya harta yang besar. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, kita wajib merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Makanya sebelum berdoa diawali dengan minta ampun. Itu
aturan berdoa. Jadi jangan langsung, ya Allah mugi-mugi saya begini. Jangan. Berdoa itu kita minta ampun dulu, ampuni ya Allah segala macam. Kita akui bahwa kita banyak salah, kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, gitu ya. Baru setelah itu minta, ya Allah mudah-mudahan anak-anak saya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, doa yang kita panjatkan selama ini itu pasti dikabulkan sama Allah. Ya, kayak mungkin sekarang mama-mama atau mungkin saya ada doa-doa kok rasanya belum dikabulin ya, gitu ya. Tapi kita harus percaya bahwa Allah itu mendengar dan pasti mengabulkan doa kita. Cuman cara pengabulannya ini beda. Ya, cara pengabulan ini beda dalam arti ada yang mungkin kita minta anak soleh dan soleha bisa jadi langsung dikabulkan sama Allah, ternyata anak kita langsung bener pinter, soleh dan soleha walaupun masih KB dan TK. Ada juga doa kita ternyata dikabulkan tadi seperti yang saya katakan ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah berumah tangga mungkin ya, berumah tangga kan sudah jauh sekali. Atau mungkin Allah itu tidak mengabulkan dalam arti begini, Allah itu ganti doa kita dengan hal yang lebih baik lagi, gitu ya. Oh, ada tahu. Jadi gitu, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Atau mungkin Allah juga tidak mengabulkan doa kita di dunia supaya kita ini mendapatkan pahala di akhirat. Nah, karena Masya Allah, nanti di akhirat nanti ada orang-orang yang bingung kok bisa pahalanya ini kok banyak banget, padahal perasaan amalan ibadahnya biasa-biasa aja. Ini dari mana ya Allah? Ini dari mana pahala-pahala seperti ini kok bisa banyak sekali? Akhirnya dikasih tahu oleh Allah bahwasanya itu adalah pahala yang Allah berikan karena Allah tidak mengabulkan doa-doanya waktu di dunia, sehingga dia bisa selamat di akhirat. Masya Allah. Mungkin kalau kita tahu kayak begitu pasti kita minta, ya Allah jangan dikabulin dulu, nggak apa-apa, yang penting nanti di akhirat kita bisa selamat gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih segala hajat-hajat kita mudah-mudahan kalau menurut Allah itu baik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya Maya. Ini sudah apa belum? Ini kok lama-lama banyak nih. Gimana Ustazah Murni, Mbak Citra, gimana? Lanjut atau tidak? Satu lagi ya. Tadi satu lagi. Satu lagi ya Maya. Assalamualaikum Nengzi, waalaikumsalam. Boleh berikan kami tips agar amalan yang sudah kita istiqomahkan selama di bulan Ramadan biar selalu istiqomah setelah Ramadan. Nah iya, betul, ini paling penting sih ya. Gini, memang yang paling mudah itu adalah hijrah. Orang yang mohon maaf dari mungkin dia suka melakukan perbuatan yang tidak disukain Allah, terus dia hijrah, itu memang lebih mudah. Yang sulit itu adalah istiqomah, yang mana kita terus-menerus melakukan amalan ibadah tersebut. Bagus sekali pertanyaannya mengenai bagaimana caranya atau tipsnya adalah tadi saya katakan Allahumma paksakan. Jadi kita harus maksain memang agak itu memang dari diri kita memang harus memaksakan karena kalau nggak dipaksakan ini kita males kita mau ke masjid, mau ikut majelis taklim nih, padahal nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa gitu ya, kita lagi nganggur, kita lagi sehat, tapi kok kayaknya nggak usah deh, besok aja deh, bulan depan aja deh ikut ngajinya. Karena memang seperti itu, kalau tidak dipaksakan pada hari itu juga, pada detik itu juga, ya sudah hilang semua kesempatannya. Jadi ketika kita mau istiqomah misalkan sehari sekarang ngaji 1 juz. Nah gimana caranya di bulan berikutnya bisa sehari 1 juz? Ya paksakan. Tipsnya memang harus dipaksakan. Ya terus kita jangan lupa juga otomatis minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan supaya kita ini bisa terus istiqomah, bisa terus beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya mama-mama semuanya. Mungkin itu saja mama-mama semuanya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sekarang juga kita mau lebaran. Maaf lahir batin kalau saya banyak salah, baik itu perkataan maupun sifat maupun perilaku saya selama ini. Maaf lahir batin.
dan selamat lebaran semuanya. Dan ingat jangan mudik mah. Saya aja nggak mudik loh mah. Kasihan dong mah sama saya kalau mama mudik. Saya aja nggak mudik tahun ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah bisa ganti hal yang lebih indah ke depannya bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Cukup dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.